Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Ade Review. Nah, jadi kemarin saya unboxing Poco F2 Pro. Ini kemarin saya dapat di harga 5.998.000 guys. Jadi HP ini tuh udah turun harganya ya, yang menurut saya karena hadirnya saudaranya ya, si Xiaomi Mi 10T yang dibanderol di harga 5.999.000. Nah, di sini saya penasaran nih guys dengan harga yang dibilang ya hampir sama ya, atau bilang sama malah ya. Kira-kira antara kedua ini lebih ngebut mana nih? Apakah si Xiaomi Mi 10T ataukah si Poco F2 Pro? Nah, sebelumnya di sini kita lihat dulu untuk sistem operasinya guys. Jadi untuk Xiaomi Mi 10T di sini dia pakai MIUI 12 ya dengan Android 10. Dan untuk si Poco F2 Pro juga sama guys ya. Jadi keduanya pakai MIUI 12. Di sini perbedaannya yaitu di RAM-nya, dimana si Poco F2 Pro pakai RAM 6GB dan Xiaomi Mi 10T dia pakai RAM 8GB. Nah, oke, sebelum kita speed test keduanya, di sini kita exit dulu dan kita restart dulu guys ya, biar makin fresh. Sekaligus kita biar tahu ya lebih cepat mana untuk restart keduanya. Yuk, 1 2 3. Oke, jadi untuk restart ternyata Poco F2 Pro ini lebih ngebut guys dibanding Xiaomi Mi 10T yang perbedaannya bisa dibilang cukup lama ya. Lebih ngebut sih Poco F2 Pro. Nah, yuk kita lanjut cobain aja. Di sini pertama kita speed test ya. Jadi di sini keduanya udah terkoneksi di jaringan WiFi yang sama. Nah, untuk ngebuka aplikasinya di sini duluan si Mi 10T. Ini servernya juga udah sama. Yuk kita pencet bareng. 1 2 3. Nah, di sini Xiaomi Mi 10T dia nunjukin hasil duluan ya, dimana untuk speed downloadnya 10 Mbps dan uploadnya 3,95 Mbps. Di Xiaomi Poco F2 Pro dia speed downloadnya 13 Mbps dan uploadnya 2,7 Mbps ya. Jadi terbilang imbang lah untuk penangkapan sinyal WiFi-nya ya. Oke, lanjut, di sini ada disk speed test. Ini untuk ngetes gimana kecepatan internal storage keduanya ya, lebih cepat mana guys. Yuk, 1 2 3. Oke, jadi untuk kemampuan speed untuk internal storage-nya si Poco F2 Pro ini ternyata ngebut banget guys. Dia 1,3 GB per second untuk read-nya, dan write-nya untuk nulisnya 805 Mbps. Untuk Mi 10T dia 798 ya untuk read-nya, dan write-nya 500 Mbps guys. Jadi untuk kecepatan internal storage-nya ternyata lebih ngebut si Poco F2 Pro ya. Wah, ada iklan. Oke, lanjut, di sini kita coba benchmark ya. Jadi di sini ada Geekbench 5. Untuk bukanya bareng, dan di sini tertulis ya, keduanya pakai chipset yang sama yaitu Qualcomm Snapdragon 865 ya. Tapi kita tes untuk CPU benchmarknya, kira-kira hasilnya lebih ngebut mana. Yuk, 1 2 3. Oke, jadi untuk di tes benchmark untuk CPU-nya ya, jadi hasilnya bisa dibilang imbang guys ya. 910.000 dan 3.375, 3.349 ya. Lebih tinggi Poco F2 Pro sedikit. Tapi kalau skornya seperti ini sih bisa dibilang imbang guys ya untuk skor CPU-nya. Sekarang kita tes untuk GPU-nya ya.
Jadi GPU-nya ini keduanya pakai Adreno 650 dengan layar yang sama-sama Full HD ya. Kita tes untuk OpenGL 1 2 3. Nah, jadi untuk hasilnya udah keluar guys. Yang hasilnya bisa dibilang sama juga ya, imbang juga. 3227 dan 3217, tapi kali ini lebih unggul Mi 10T sedikit guys. Oke, buat lebih lengkap di sini kita juga udah install Antutu Benchmark ya. 1 2 3. Nah, jadi untuk tes sebelumnya ini saya udah tes ya. Jadi hasil skor dari Xiaomi Mi 10T ini dapat skor 591.000. Skornya tuh lebih tinggi dibanding Poco F2 Pro yang dapat skor 574.000 ya. Nah, daripada penasaran, mending kita coba tes lagi aja ya untuk keadaan real time-nya. Seperti ini yuk. 1 2 3. Di hasilnya udah muncul guys, dan di sini ternyata untuk skornya tetap unggul si Xiaomi Mi 10T ya. Dan di sini kalau kita lihat detailnya, di sini Mi 10T lebih unggul di skor GPU dan juga UX-nya. Sedangkan untuk Poco F2 Pro dia skor CPU-nya lebih tinggi dan skor memorinya juga lebih tinggi ya. Tadi kita udah tes sebelumnya, memang memori dan CPU di Poco F2 Pro lebih unggul guys. Nah, di sini ada yang menarik ya, dimana untuk tingkat panasnya guys. Jadi si Xiaomi Mi 10T ini dia naik 5,8 derajat Celcius, sedangkan si Poco F2 Pro dia cuma naik 3,7 derajat Celcius. Untuk baterainya sih pengurangannya sama ya. Untuk ngetes tadi berkurang 3%. Padahal untuk ukuran baterainya guys, ini lebih gede yang Xiaomi Mi 10T karena dia ukurannya 5000 mAh dan Poco F2 Pro 4700 mAh. Nah, kalau buat charging teknologinya lebih bagus Xiaomi Mi 10T ya, udah 33 watt fast charging. Kalau Poco F2 Pro dia masih 30 watt fast charging guys. Kalau layar jelas ya. Untuk warna yang ditampilin saya lebih suka si Poco F2 Pro karena pakai panel AMOLED. Terus juga udah full tanpa ada tompel dan bezelnya juga lebih tipis ya. Untuk in display fingerprint jelas kelihatan lebih modern. Tapi kalau ngomongin refresh rate guys, ini ketinggalan jauh guys. Jadi Mi 10T udah 144 Hz dan Poco F2 Pro masih standar di 60 Hz. Nah, untuk speaker juga Mi 10T udah dual stereo speaker, sedangkan si Poco F2 Pro masih single speaker aja di bagian bawahnya. Untuk kamera saya bilang imbang lah ya, konfigurasi keduanya bisa dibilang mirip. 64 megapiksel quad kamera dengan 13 megapiksel ultra wide dan 5 megapiksel untuk telekamera. Untuk kamera depan juga sama-sama 20 megapiksel, yang Mi 10T bertipe punch hole dan Poco F2 Pro bertipe pop up. Oke, lanjut guys, kita tes keduanya. Lebih cepat mana untuk membuka beberapa aplikasi ya. Di sini ada beberapa aplikasi mulai dari sosial media, marketplace sampai gaming ya. Sebelumnya kita hapus dulu recent app-nya, udah kosong ya. Yuk kita langsung coba mulai buka dari Instagram. 1 2 3. Oke, jadi untuk keduanya ngebuka aplikasi ini hampir bersamaan ya. Untuk TikTok juga sama-sama ngebut guys. Gimana kalau untuk YouTube? Untuk loadingnya lebih cepat Mi 10T ya dibanding Poco F2 Pro, tapi untuk ngebuka aplikasinya sih sama. Lanjut untuk Shopee bersamaan ya, barengan. Untuk Google Chrome juga bareng guys. Untuk Spotify juga bareng. Yuk lanjut untuk PUBG Mobile.
Ya untuk PUBG Mobile juga bersamaan guys. Padahal untuk Poco F2 Pro ini tadi aktif ya dia untuk game turbonya. Nah di sini kita lihat untuk settingan grafisnya cuy. Jadi untuk grafisnya sendiri keduanya tentu bisa dapat Ultra HD ya. Kita bisa mainin di Ultra HD. Cuman sayang banget untuk Poco F2 Pro kalau misalnya kita pakai grafis mode dia cuma mentok di ekstrim guys, karena dia layarnya cuma 60 Hz. Sedangkan kalau untuk si Mi 10T kita bisa main sampai 90 fps ya. Jadi ini salah satu keunggulan Mi 10T. Oke, terakhir di sini kita coba buka Genshin Impact ya. 1 2 3. Yang ngebuka Genshin Impact juga hampir barengan guys. Di sini kita pakai server yang sama ya, server Eropa. Yuk 1 2 3. Oke, jadi bareng ya. Dan kita coba buka untuk masuk ke gamenya. Nah, di sini duluan Poco F2 Pro sedikit guys ya. Jadi kalau untuk ngebuka aplikasi ini bisa dibilang bareng ya. Coba kita untuk nge-reload guys. Pertama kita buka lagi Instagram. Oh, jadi Poco dia nge-reload lagi. Coba untuk TikTok. TikTok juga si Poco ini dia nge-reload lagi cuy. Apa karena tadi game turbonya aktif ya, jadi dia nge-close aplikasi. Ya, semua dia nge-reload ulang. Ya walaupun nge-reloadnya juga nggak lama sih ya. Kalau untuk PUBG coba. Oh iya. Jadi untuk PUBG dia nge-reload ulang lagi guys. Ini padahal tadi Genshin Impact dia game turbonya nggak aktif. Ini menurut saya karena RAM yang dimiliki si Poco F2 Pro ini cuma 6 GB, sedangkan si Mi 10T ini RAM-nya 8 GB guys. Jadi ketika buka Genshin Impact terus kita mau balik ke PUBG, dia harus ngebuka ulang guys ya. Kalau Mi 10T ini langsung bisa guys ya. Oke, kita coba nih ya. Kita coba buka Genshin Impact yang reload ulang lagi gitu guys ya. Jadi salah satu keunggulan kalau RAM-nya gede itu kalau ngebuka aplikasi gede secara bersamaan kita bisa bergantian guys. Tapi ya kayaknya sih jarak banget sih ya kalau ngebuka dua game secara bersamaan. Nah, jadi kesimpulannya keduanya merupakan pilihan bagus ya. Tapi di sini Poco F2 Pro lebih cocok untuk pengguna kasual yang game tapi nggak intens karena baterainya juga lebih sedikit ya kapasitasnya, dan layarnya yang lebih bagus tapi refresh rate-nya biasa. Saya suka Poco F2 Pro ini karena menurut saya desainnya tuh lebih ganteng aja guys. Kalau untuk Mi 10T udah kayak paket lengkap ya, flagship tapi untuk ngegame enak karena refresh rate-nya udah 144 Hz. Baterainya juga lebih gede kapasitasnya. Untuk chargingnya juga lebih ngebut dan juga udah dual stereo speaker juga. Layarnya juga bagus ya walaupun nggak sekinclong AMOLED-nya si Poco F2 Pro. Nah, kalau kalian sendiri gimana guys? Mending Poco F2 Pro atau mending Mi 10T dengan harga yang sama? Yuk coba kalian kasih komen di bawah. Sekian dari saya Ade, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.